Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Sinta Putri, peserta Laksar CPNS Angkatan 29 di Pusat Bangka DOD LAN RI Samarinda. Hari ini saya ingin mewawancarai salah seorang dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Munawarman. Saya sudah bersama Bapak Profesor Irawan Wijaya Kusuma. Bapak, mohon izin saya mengambil waktunya sebentar. Saya ingin tanya-tanya terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam instrumen pembelajaran. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam instrumen pembelajaran? Iya, pada saat ini ya, tentu ini salah satu kesempatan yang menarik ya. Pada saat ini nampaknya sudah tidak ada celah buat kita tidak melakukan itu, pertama menyongsong digitalisasi, termasuk ujungnya nanti revolusi industri gitu ya, di mana sehingga instrumen teknik pembelajaran yang dibantu dengan instrumen digitalisasi itu menjadi sangat penting. Pertama untuk memastikan bahwa message-nya tersampaikan, kemudian mahasiswa bisa mendapatkan target capaian dari pembelajaran kita. Barangkali itu Pak secara singkat. Kalau di Fakultas Kehutanan sendiri Pak, itu bagaimana penerapan teknologi informasi? Ya, di satu sisi sebetulnya kita pada saat pandemi baru mulai kita semacam ada shock gitu ya. Tapi pada saat itu ternyata ada sisi positifnya bahwa kita harus melakukan percepatan untuk beradaptasi dengan teknologi, adaptasi pembelajaran dengan teknologi. Kita masih ingat awal 2020 itu masuknya pandemi, kemudian kita harus berjuang mengikuti pembelajaran secara daring, instrumennya pun secara daring. Muncul berbagai platform, kemudian akhirnya kita sekarang mulai beradaptasi dengan sistem itu. Dosen-dosen mulai terbiasa dengan berbagai penyampaian media dan metode pembelajaran yang sifatnya daring, kemudian juga memastikan bahwa itu bisa diserap dengan baik oleh mahasiswa. Tentu saja ini kalau kita bicara dari kesempurnaan tentu masih belum, tapi manakala kita melihat bahwa proses itu berjalan dengan bagus, cepat, sehingga pada saat ini barangkali kita berada pada posisi yang kita sudah cukup advance gitu ya, cukup advance, mahasiswa bisa merespon dengan baik. Kemudian metode-metode yang barangkali pada saat dulu kita pikir sulit dilaksanakan secara online, digital, tapi sekarang kita sudah mulai terbiasa. Dan Fakultan menurut hemat saya salah satu yang menginisiasi proses yang baik di awal pandemi itu, memberikan respon dan beradaptasi dengan cepat. Dan pada ujungnya kita barangkali pada tahun kedua atau hampir tahun ketiga di pandemi ini kita relatif sudah tidak mengalami kendala berarti gitu ya, sistemnya udah mulai stabil, kemudian kita juga bisa berharap bahwa capaian pembelajaran tercapai dengan baik begitu. Kalau menurut Bapak, apakah sudah optimal penggunaan IT atau teknologi informasi ini dilakukan dalam hal pembelajaran? Ya, akan sangat baik manakala kita selalu melakukan benchmarking atau pembandingan ke lembaga pendidikan lain yang mungkin memiliki beberapa keunikan, keunggulan, sehingga manakala berbicara optimal itu barangkali akan masih berproses terus. Saya yakin pada saat ini kita sudah berada di atas rata-rata dari apa yang sudah dilakukan oleh banyak institusi. Kita bisa menyampaikan, kita bisa berdiskusi, kita bisa berkomunikasi dengan mahasiswa, kita bisa berharap mahasiswa memahami apa yang kita sampaikan, tetapi akan sangat baik kalau proses benchmarking terus dilakukan. Tentu semata-mata karena ketidakpuasan untuk mencapai hal terbaik, untuk terbaik gitu ya. Jadi hal yang sudah kita lakukan untuk mengarah ke optimal dan saat ini sudah dengan prestasi yang kita peroleh, tentu kita bisa berada menyampaikan ini sangat optimal, bagus. Tapi tentu dengan dinamika yang ada saat ini kita terus berjuang untuk terus bisa mengikuti perkembangan, apalagi mahasiswa tentu akan bergerak lebih cepat dibanding dosen-dosennya yang mungkin dari sisi usia ya, dan mereka akan bergerak lebih cepat. Tapi pada saat ini menurut hemat saya titik optimal itu sudah dicapai meskipun peningkatan itu harus tetap dilakukan. Kalau menurut Bapak lagi, kira-kira seperti apa media atau instrumen pembelajaran yang disenangi mahasiswa dan efektif? Ya, ini memang menjadi poin penting buat kita menggali terus pendapat dari mahasiswa atau
masukan metode apa sih salah satu yang mereka sukai untuk bisa lebih paham. Ya, sebagian besar menyatakan bahwa penyampaian instrumen pembelajaran dengan digital, kemudian dengan visualisasi yang memadai, yang baik, yang relevan dengan konten yang ingin kita sampaikan, memberikan contoh-contoh, mungkin termasuk dengan metode kasus, pemecahan kasus, kemudian visualisasi-visualisasi yang menggambarkan dengan mudah dipahami gitu ya. Meskipun ada juga visual yang mungkin rumit, tapi memilih visual yang mudah dan itu relevan dengan bahan yang akan kita sampaikan dan yang perlu mereka pahami, mereka serap, itu sangat penting. Jadi tidak semata-mata menyampaikan instrumen digital, tetapi kontennya pun sangat penting. Barangkali kalau menganalogikan dengan platform yang ada saat ini, bagaimana masifnya konten-konten yang mungkin ada di YouTube, kemudian di TikTok atau media lain, mereka berupaya selalu menyampaikan dalam waktu singkat tapi visualnya bagus. Nah, barangkali manakala pembelajaran kita bisa disampaikan dengan visual yang seperti itu akan lebih meningkatkan lagi apa yang sudah kita capai, dan itu kepuasan mahasiswa barangkali juga kita terus bisa harapkan. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, Pak. Sukses, Mbak. Baik, selalu. Saat ini saya sedang bersama seorang mahasiswa dengan Mas Akmal. Saya izin tanya-tanya sedikit terkait pemanfaatan teknologi di dalam instrumen atau media pembelajaran. Itu bagaimana tanggapannya Mas Akmal? Oke, baik Ibu. Menurut saya teknologi informasi itu sangat diperlukan dan sangat membantu saya sebagai mahasiswa untuk mendapatkan materi-materi lain, materi-materi pendukung selain kita mendapatkan materi tersebut dalam hal mata kuliah di dalam kelas. Kalau menurut Mas Akmal sendiri, di Fakultas Kehutanan ini bagaimana penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran? Baik Ibu, menurut saya sewaktu mungkin kemarin waktu kuliah daring karena pandemi, beberapa mata kuliah itu sudah menerapkan teknologi informasi tersebut. Mungkin waktu offline kita melakukan perkuliahan itu diskusi ceramah di kelas, dan kemudian sewaktu kita melakukan pembelajaran secara daring, beberapa mata kuliah itu ada yang menampilkan materi itu menggunakan video, sehingga kita dapat menangkap informasi dari beberapa materi-materi itu melalui video tersebut, sehingga memudahkan juga kita dalam mendapatkan informasi tersebut melalui video pembelajaran. Sudah optimal atau belum penerapan teknologi informasi ini di pembelajaran? Baik, menurut saya belum optimal karena masih beberapa yang belum menggunakan atau beralih kepada teknologi informasi ini, karena masih ada beberapa yang menggunakan metode-metode lama seperti diskusi ceramah dan lain hal sebagainya. Beberapa sebagian ada yang menggunakan kepada video pembelajaran seperti itu, jadi masih belum optimal. Baru sebagian ya? Iya, baru sebagian. Kalau dari sisi mahasiswa nih, menurut Mas Akmal tuh yang gimana sih, yang seperti apa media pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan dan efektif? Dari saya sendiri, materi-materi yang kita dapatkan secara efektif dan menyenangkan itu menurut saya melalui video pembelajaran yang banyak, yang di dalamnya banyak visualisasi yang menarik, sehingga kita dapat mendapatkan informasi secara mudah dan kita telah dan kita pahami secara mudah. Oke, terima kasih banyak ya Mas Akmal. Baik Ibu. Berdasarkan hasil wawancara tadi, lesson learned yang dapat diambil yaitu penerapan teknologi informasi di dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan melihat dari sisi mahasiswa, kesenangan dan kemudahannya dalam menerima materi pembelajaran. Melalui pemanfaatan teknologi yang ada, dosen akan menjadi lebih kreatif dalam menyediakan instrumen pembelajaran, seperti dalam bentuk video, e-modul, dan media pembelajaran lainnya. Mahasiswa juga akan lebih semangat dan lebih efektif dalam pembelajaran, karena bisa melakukan self-learning dimanapun dan kapanpun. Dalam hal ini, sebagai dosen harus bisa meningkatkan kinerja, khususnya dalam proses pembelajaran, agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.